الدين خير الصديق صديق بسيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بالشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى نمدح محمد غير من علي حيدر سح النبي الولي وسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا ويبخر فضلي وتجعلني جدني بوصلي قبل المانية يبخر فضلي وتجعلني جدني بوصلي قبل المانية جدني بوصلي قبل المانية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي بذكري حيا ما دام قلبي بذكري حيا خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية
Mudah-mudahan hidup kita makin hari makin berarti. Amin. Semoga hidup kita semakin lama semakin bermakna. Amin. Saya tadi kan ngomongnya para jamaah, hidup ini makin hari harus makin berarti. Nah mungkin benernya kok amin. Nah ya itu namanya cantik tapi dan kita ngaji waktu kita terbatas. Tolong perhatikan ya. Kalian tuh gak ngebayangin betapa aku udah lama memendam rindu. Ya karena ini udah 5 bulan loh aku gak ketemu kamu. Makanya jangan sia-siakan kesempatan yang sangat terbatas karena yang di luar udah ngantri. Ya, coba kita biar waktunya efektif. Saya ulang, hidup ini makin hari harus makin berarti, semakin lama harus semakin bermakna, semakin tua harus semakin mulia, semakin tua harus semakin banyak ibadahnya, harus semakin banyak kebaikannya, harus semakin buka amin meneh. Udah nggak usah diamini, nggak usah tinggi, didengarkan saja. Semakin tua harus semakin tinggi derajatnya, semakin tua harus semakin banyak amal solehnya, semakin banyak kebaikannya, semakin banyak pahalanya. Hidup ini tambah suwe kudu tambah sae. Gak usah nggih. Apa artinya? Mulutnya bilang nggih tapi hatinya tidak kepanggih. Mending lesannya diem tapi pikiran dan hatinya mengiyakan, kemudian seluruh organ tubuhnya menjalankan. Tolong perhatikan, urip niki tambah suwe kudu tambah sae, tambah suwe kudu tambah kathah kesaenane, kudu tambah kathah ibadahe, kudu kathah zikire, kudu tambah kathah sedekahe, kudu tambah kathah sedulurane, kudu tambah kathah ganjarane. Pokok tambah suwe kudu tambah sae. Ojo nganti gaplek peringkilan, tambah tuwek tambah petakilan. Tapi kudu gaplek dicampur jahe, tambah tuwek kudu tambah gaplek digawe keripik, tambah tuwek kudu tambah gaplek dipangan wedhus mendem. Ya mendem wedhus kemangan gaplek. Ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Kalau dalam bahasa agama disebut hidup yang barokah, hidup yang ziyadatul khair, selalu bertambah nilai kebaikannya. Kalau Bojonegoro daerah saya menyebutnya to be excellent. Itu hidup yang bahagia, hidup yang penuh dengan kenikmatan. Udah, harapan kita tentu kepinginnya bahagia mulai di dunia sampai nanti di surga. Sekarang saya tanya, jenengan-jenengan semua, mbak-mbak, mak-mak, mbok-mbok, kok mek-mek? Astagfirullahaladzim. Yang bilang mek-mek itu berarti anaknya kambing. Kan bilangnya mek gini. Udah, oh ya nenek. Sampean nanti di akhirat pilih mana, munggah swarga apa nyemplung neraka? Saya tak baleni meneh, ada yang belum fokus, masih terkesima memandang Gus Azmi. Biasanya kan terkesima memandang saya, tapi hari ini lumayan apes saya, diapit oleh 2 cowok ganteng. Tapi saya nggak kalah ganteng kok, menurut ibunya Bima. Oke, tolong perhatikan, sampean nanti ini kan sing bayangno, ya Allah, anake ganteng ngono bapake kok. Pokok sing pikirane ngono tak dongakno error tenan. Pikiranmu gak enak. Kalau nggak ada ini, nggak mungkin ada ini.
Ngono lho. Makane wis semuanya. Wes, sampean nggak usah bayangno dadi mantuku. Percuma. Semuanya. Percuma. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Sampean nanti pilih mana? Munggah swarga tak nyemplung neraka. Munggah swarga tak nyemplung neraka. Nah, pertanyaannya, munggah karo nyemplung gampang di? Kalau ke surga harus munggah, tapi kalau ke neraka cukup munggah karo nyemplung gampang di? Gampang nyemplung. Munggah itu ada kesulitan demi kesulitan, bahasa Inggrisnya the kerengkelan. Namanya naik ini membutuhkan tenaga ekstra karena pasti banyak rintangan, banyak kesulitan. Ya naik kok, tapi kalau nyemplung itu gampang, udah nggak usah ngapa-ngapain, diem main tuh rak nyemplung deh. Sampean misalnya ditawari healing, diajak rekreasi, lebih pilih mana? Munggah gunung apa nyemplung pantai? Ora milih yo mlungker ning bayang kono. Dikongkon milih kok ora milih. Maka ibarat tembang Jawa itu ada munggah menek blimbing, cah angon penekno blimbing kuwi, atau nyemplung sekedar di bawah leri-ler. Ini kalau tembang Jawa. Duh, sampean kalau sholawatan dikasih syair-syairan Jawa itu jangan hanya dilafatkan di bibir saja, tapi sambil diangen-angen di otaknya, di pikirannya, dicerna betul-betul, direnungkan supaya tertanam dalam hati, nanti jadi ilmu yang manfaat. Kalau nembang ada sholawatan dikasih syairan itu sambil direnungi, orang melambe tok. Kan tembang Jawa itu ada yang jangan penekno. Stop. Ini bayanganmu kan enek bocah menek. Bayanganmu kan ngono loh. Padahal ini filosofinya luar biasa. Lunyu penek. Nah, bayanganmu lah menek blimbing lunyu terus blorot. Iya loh. Iya, aku bisa membaca pikiranmu kok. Ketika sampean menyanyikan cah angon penekno blimbing kuwi, pikiranmu ki enek bocah kerengkelan menek blimbing lunyu penek ono akhirnya bocah melorot. Bayangan kita seperti itu. Nah, kalau nyanyi nembang itu sambil direnungi. Makanya yang menang juara nyanyi itu pasti yang nyanyinya pakai hati. Berarti ra metu suarane lah ngono. Itu jenenge wong oon. Nyanyinya pakai perasaan. Sholawatan juga begitu. Kalau hanya pakai bibir tok, itu rasanya hambar. Tapi kalau sholawatan itu pakai rasa, pakai hati, itu betul-betul merasuk jiwa. Beda banget sampean dengerin sholawatannya Gus Azmi karo dengerin suarane mbak-mbak yang cempreng tadi. Sorry mbak, tak cempreng-cempreng. Ya karena memang hambar. Kenapa? Hanya bibir tok, nggak pakai rasa, nggak pakai hati. Tadi sholawatannya bagus, keren. Cuma Gus, kalau di hadapan mbak-mbak ini saran saya, suaranya jenengan itu terlalu tinggi. Untuk mbak-mbak banyak yang kelenggak. Betul mbak? Nah iya, uang taruhan yang mengikuti keras, yang tidak kuat suaranya. Karena suaranya Gus Azmi tinggi nadanya, gitu loh.
Halo? Ya keren memang. Karena apa? Beliau menyenandungkan sholawat bukan hanya dengan lesannya saja, tapi pakai perasaan, pakai hati, sehingga lebih merasuk dan awet, lebih menyentuh, gitu loh. Nah coba nanti kalau nggak percaya, nanti nadanya sedikit diturunkan Gus. Insya Allah kalau nadanya diturunkan, mbak-mbaknya bisa mengikuti dengan keras suaranya. Nah kalau pakai nadanya jenengan yang tadi, mbak-mbaknya mau pakai suara keras, pedot intil-intilnya. Soalnya orang tekan suaranya, betul? Nadanya segini saja, tak kasih contoh Gus. Kalau saya yang ngajak nadanya mbak-mbak engkau lapas, diam dulu ya. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidna nabi, wa jamil. Bareng. Wakaful Mustafa kalwardi nadi. Nadanya sampai naik Gus, mbak pas ya mbak ya. Kalau Gus Asmi tadi kan ketinggian nadanya. Berarti enak Gus Anza. إذا مست أيادي. Pas kan? Tadi nggak pas. Berarti pas Gus Anza. Wakaful Mustafa kalwardi nadi. وعيتها يبقى إذا مست أيادي. عم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البراء يا stop. Stop. Niki wilayah penak yo ora laris lambemu. Nanti saya ngasih kode ke Gus Asmi, nanti nadanya beliau biar diturunkan dikit, sampean biar tidak kelenggak. Betul? Bilangin kok. Wis to pokoke. Gus Anza. Allah Nggak, wes Kak, aku jangan dipanggil Gus, kakean Gus. Wes abah ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang kalau ingin munggah itu lho kok gak balik nek yo. Balik kok. Kok iso ora balik neh yo. Ora tekan omah kok. Lah sampean napi nok kene terus ra balik neh. Lah iya yo balik neh. Lu balik neh aja. Bojomu metu ke omah terus ra balik neh ora bingung sampean. Kok iso? Omah. Saya ulang maaf.
kalau hanya sekedar nyemplung, baleneh. Kalau hanya sekedar nyemplung gampang, wes meneng wae, ra usah ngapa-ngapain, nyemplung. Makanya ke neraka itu gampang. Ternyata jalan yang ke neraka. Ternyata jalan ke neraka murah harganya. Mahal ya. Sampai lali aku. Wes. Wes maksudku gini. Lek pengen neng neraka ku gampang wes. Gampang wong nyemplung. Meneng ae menggelender. Nanti menggelinding sendiri. Nggak repot. Ke neraka itu gampang. Yang ke neraka itu sing senang-senang. Ngono lho. Woi. Tapi kalau pengen ke surga harus munggah. Ya saya tahu. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ke surga kudu munggah, harus naik. Berarti melalui tahapan-tahapan. Falaq tahamal aqabah fakku raqabah. Loh malah ini orang ajis. apa? Sarungku kenapa? Yes. Sampean iki jam telitine kelewat. Lah aku mau kaya lali ra tak coplok, kabeh ra tak keluntek. Padahal iya meneng ae. Seneng lek ae dipermalukan. Yo, padahal sing mbulu sak klenthek lho capek. Pancene lagi buka iki mang kecap mangga. Nah, bisa dihadiahkan untuk suaminya. Nanti ada saya bagi-bagi sarung cap mangga untuk jamaah yang beruntung, tapi nanti, oke? Sekarang gini, wes gak usah goleki capek wis ilang. Astagfirullahaladzim. Ini loh. Udah. Jadi kalau mau munggah ke surga itu harus melalui tahapan. Susah. Syaratnya apa? Harus jadi orang yang bertakwa. Karena surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka semangat tahun baru ini harus semangat peningkatan takwa. Semangat untuk meningkatkan takwa, meningkatkan kebaikan. Sampean kalau baca Quran sekali waktu kan potonganmu orang ngira rutin. Halah wis ngaku wae. Ada yang Qurannya itu keluar Ramadan tok. Bawa Quran enggak dari rumah? Bagus, keren. Itu yang bawa mushaf itu keren. Jangan ngentengkan. Alah sekarang di HP kan ada aplikasi Quran, itu ngentengkan. Termasuk sudah sering saya sampaikan, itu penyebab hilangnya barokah. Orang dulu itu kalau baca Quran pegang mushaf, berarti wudhu dulu. Kan pegangnya dapat pahala, wudhunya dapat pahala, melihat tulisannya dapat pahala. Lah orang sekarang kan ngenteng nih, di HP udah ada aplikasi Quran kok. Ngapain pakai ribet-ribet? Padahal itu keberkahannya jauh kalau kita membaca pakai mushaf. Alhamdulillah yang bawa Quran dari rumah berarti keren. Emang niatnya bagus walaupun dibaca jarang-jarang, setidaknya kena jimat. Yo keren itu. Dulu iya, demi majikanmu itu gak wani sama dirimu kalau dirimu bawa Quran. Oke? Itu setiap menceritakan surga itu nanti endingnya berbagai macam keindahan dan kenikmatan surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Maka ayat Qur'annya A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan surga yang ada sumber mata airnya. Kenapa dibahasakan sumber mata air? Itu simbol keindahan. Tempat yang indah itu pasti ada sumber airnya. Seindah-indahnya tempat, kalau nggak ada airnya gersang. Maka di Quran surga itu sering diungkapkan dengan tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Siapa orang-orang bertakwa yang disiapkan surga untuknya? Ringkes cerita, orang takwa itu orang yang nurut sama Allah, orang yang patuh sama Allah. Diperintah jalan, dilarang stop. Nyaut, diperintah jalan, dilarang stop. Sholat jalan, puasa jalan, ngaji jalan, sholawatan jalan, zikiran jalan, seduluran jalan, rasan-rasan stop. Diulang, sholawatan jalan, wiridan jalan, tahlilan jalan, yasinan jalan, pengajian bundaan. Pokoknya itu ringkesnya. Nah, udah, tolong perhatikan bagaimana sikap kita kepada Allah. Menyikapi perintah Allah itu enak kok. Enak. Allah itu gini, hambaku, perintahku yang gampang-gampang kerjakan, yang sulit-sulit tinggal dulu. Nanti pelajari, kalau kamu bisa kerjakan, nggak bisa tinggal, kamu nggak mampu. Saya sering gambarkan kayak anak sekolah lagi garap soal ujian. Biasanya sama gurunya kan dipesen gini, anak-anak kerjakan soal yang gampang-gampang dulu, karena waktu ujian ini terbatas. Jangan mikirin soal yang sulit-sulit, yang sulit ditinggal belakangan. Kalau yang gampang-gampang sudah selesai dikerjakan, masih ada waktu, pakai mikir soal yang sulit. Ada soal sulit dipikir, kalau bisa garap, nggak bisa tinggal. Ini orang cerdas. Urusan dengan Allah juga gitu. Ibadah yang gampang-gampang ayo digarap, karena waktu hidup ini terbatas. Jangan sampai waktunya habis, soal yang gampang-gampang belum digarap, gara-gara pertentangan mikir soal yang sulit, akhirnya malah nggak dapat nilai, keburu waktu ujian sudah habis. Jangan sampai keburu waktu hidup kita habis, kan kita nggak pernah tahu kapan habisnya waktu hidup kita. Apalagi tahun baru ini adalah momentum untuk muhasabah, untuk koreksi diri, untuk evaluasi. Coba amal baik apa dan berapa yang sudah aku kerjakan. Mesti semua kita ingat, tahu ngelakoni api opo wae mesti eling. Terus elek opo wae sing tahu dilakoni yakin eling. Saya saja ingat kok, dulu kecil pernah nyuri mangga, sampai sekarang eling aku. Nah iya loh. Maka ini momentum untuk muhasabah, introspeksi diri, koreksi diri, evaluasi diri. Sing elek-elek dijalukno ngapura nang Gusti. Yang dosa, yang maksiat, yang nakal-nakal, semuanya dimohonkan ampun, taubat, istighfar kepada Allah. Yang baik-baik dilanjut, diteruskan, ditingkatkan. Ini evaluasi yang benar seperti itu. Udah tahun baru, mau ngapain tahun baru? Tadi udah saya sampaikan. Sama dengan hari-hari biasanya, tergantung kitanya diisi dengan kegiatan apa. Oke? Sing gampang garap, angel tinggal. Jawab, gampang angel gampang angel. Sholat angel apa gampang? Yang bilang angel siapa? Wong sholatmu tinggal turun-turun jadi duli-guli gendut-gendut, gobek-gobek, turun-turun jadi duli-guli gendut-gendut, gobek-gobek. Gak mampu berdiri boleh sambil duduk gak mampu sambil berbaring gak mampu iso lumah-lumah, gak mampu iso isyarah, pakai kedepan mata bisa, udah gak mampu segari melorot tok. Hatimu bayangke sholat, itu gak mampu, sampean malah dimuliakan, sampean ditaruh di depannya imam. Dan iya, udah pernah sampean ditempatkan di depan imam? Ya sabar sebentar lagi.
Nah, ayo karena sholat itu gampang, garap. Jangan hanya sholat fardu tapi ditambah sholat-sholat sunnah. Ya rawatib, qobliyah ba'diyahnya, ya duha, ya tahajud, ya hajat, sholat taubat, sholat witir. Oke? Puasa sulit apa gampang? Gampang, ayo digarap. Oh, puasa tinggal bondo ngempet aja loh. Puasa kan hanya mengempet, menahan diri dari makan, minum, dan ngonoan. Nah iya, yang membatalkan puasa itu cuma memasukkan atau kemasukan 3 benda. Benda padat, benda cair, dan benda gembuk-gembuk kenceng, itu saja. Itu pun ditahan. Wis ora usah dicetakno, wis cetok. Itu pun hanya waktu siang, kalau malam juga boleh kok. Oke, lek poso kuwi gampang, garap. Ini urusan sama Allah. Jangan hanya yang fardu, ayo puasa-puasa sunnah. Ini bulan Rajab, jangan sampai nggak puasa. Walaupun misalnya hanya 3 hari selama bulan Rajab, atau di pasno Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis seperti bulan-bulan sebelumnya. Jadi Rajab dengan di luar Rajab sama, karena udah terbiasa puasa Senin. Jadi tiap hari Senin mesti sampean nyenen, tiap hari Kemis sampean mesti ngaji kayak gini sulit apa gampang? Ayo kalau ada pengajian datang, ada pengajian datang, ada pengajian datang. Ayo disempatkan seminggu sekali ada ngaji datang. Ya Allah, jujur aku kangen banget sama kamu. Bener. Ini paling lama aku nggak ke Hongkong. Bener rasanya itu aku ki apa wis ora kanggo apa piye. Ya udah apa-apa, udah nanti ada yang marah. Saya sadar wis expired. Tapi kenyataannya mau di Indonesia, mau di Taiwan, mau di Korea, jamaah saya juga alhamdulillah tetap stabil. Boleh kok dicek, boleh dicek di YouTube, di TikTok, di IG, boleh dicek bagaimana seperti apa jamaahnya Abah Anja. Alhamdulillah tetap stabil, dari dulu sampai sekarang tetap stabil. Kemarin saya di Taiwan 10.000 lebih jamaahnya yang datang. Iya, tetap di Korea kemarin juga begitu. Tetap kok, yang paling sepi di Hongkong. Ya karena terbatas mah. Mbak-mbaknya yang di Hongkong udah pada blenger sama saya. Enggak, I love you semuanya, I love you. Sentuwe ra usah. Gilane. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikir, wiridan, sholawatan gampang, ayo digarap. Haji gampang apa angel? Ora usah dipikir. Liwat jeplok. Ya pokoknya ikhtiar dongo gitu nggih. Nah sekarang gini, gimana keadaannya orang yang di surga itu? Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka bebas mengambil apa saja kenikmatan yang disediakan Allah sebagai hadiah buat mereka. Jadi di surga nanti bebas. Kalau di dunia kan nggak ada enak yang bebas. Coba siapa di dunia yang bebas? Seenak-enaknya orang, sehebat-hebatnya orang di dunia ini nggak ada yang bebas. Pasti ada pantangan. Betul? Maaf. Sekarang senikmat-nikmatnya, seenak-enaknya di dunia pasti ada larangan. Sorry, yang katanya paling enak, maaf, hiburan-hiburan malam, night club, lengkap pokoknya molimo sempurna. Ada minuman kerasnya, ada wedoannya, macam-macam itu yang acup. Apa bebas mereka? Sorry, apa bebas mereka? Nggak, itu pekerjaannya larangan, hukumnya terlarang, oleh pemerintah dilarang, bayare. Lah kan nggak bebas. Sekarang katanya yang punya jabatan tinggi apa bebas berbuat sesukanya? Enggak, pasti ada larangan, ada pantangan. Yang kaya raya banyak duitnya apa bebas berbuat semaunya? Pasti ada pantangan. Maaf Gus Azmi, ini aja hidupnya nggak bebas kok. Nggak bebas. Mau ngelirik sampean pasti dijonoli sama belakangnya itu. Nggak bebas. Lo dipikir kalau sudah jadi influencer banyak fan terus bebas berbuat semaunya. Coba jalan Gus Azmi gandeng tangannya mbak-mbak.
Jongkrone karo dirine. Nggak bebas. Oh, sekarang dia mau senyum aja sama orang itu lihat-lihat dulu kok. Hansa ngelihat apa enggak? Hansa tahu apa enggak? Wah, hati-hati sekarang. Masya Allah. Duh, saya yang sudah keluyuran kemana-mana dipikir terus bebas. Saya ini butuh ngopi aja itu nyari tempat yang kira-kira aman. Dulu kan wajahku wajah pasaran. Lah wong di pom bensin itu di SPBU mau ngisi BBM itu kan mobil kaca dibuka dikit itu aja langsung pegawai pom gerutuk apa nyuwun potong coba mau nggak dilayani katanya sombong. Iya. Lah wes ketemu uang sing lambene mobil kaya ngono iki. Coba. Yo, wes lambene ngono ora patek duwe isin. Ayo coba. Ya kita kan yo jamaah kan yo macem-macem, ndak bebas. Saya sekali waktu kalau lagi jalan-jalan ya misalnya rekreasi mantai, masya Allah, pokoknya nyamar sesamar-samarnya. Pakai masker, celana jeans, kaos, topi ambles, kacamata hitam. Itu aja masih konangan. Gara-gara lewat seribet. Wong bisik-bisik, kok kaya apa? Loh, jarene bodine jare. Malah ditambahi wetenge gede wis apa. Lambene kita antemi bisa ngono. Iki loro jajane padha leceke iki. Kembar. Makane astagfirullahaladzim. Benar tuh Pak. Gue biar lahirnya gue ini ngeden apa muntah ya ora cetha. Weh rumahne. Halo. Subhanallah keren, ini jamaahnya keren. Aku ya ora kaget nek jamaah iki piye ngono. Sono kuwi ngen wong jilbaban ya perkara budal ngaji. Iya bener. Betul? Betul. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke, kalau di dunia nggak ada yang bebas. Nah, tapi besok di surga baru penjenengan pengen apa saja, kenikmatan apa saja, dan apa yang diinginkan Allah sediakan. Nah, syaratnya ini. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka adalah orang-orang baik. Maka tahun baru ini harus dengan semangat perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Ayo diupayakan ucapan kita ucapan yang baik. Nyaut dong sayang, pikiran kita harus pikiran yang baik. Ucapan kita ucapan yang baik. Tingkah laku kita ya tingkah laku yang baik. Perilaku kita harus perilaku yang baik. Apapun yang kita lakukan harus kita niatkan yang baik. Insya Allah nanti hasilnya baik. Nah, seperti apa orang baik itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghayz والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Muhsinin orang-orang baik yang sangat dicintai Allah itu satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang-orang yang suka berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, di waktu gampang maupun di waktu sulit. Waktu lapang infak, waktu sempit infak, waktu gampang infak, waktu sulit kurang cetok. Halo. Pokoknya orang-orang yang ahli sedekah, orang-orang yang ahli sedekah di waktu gampang, di waktu sulit, di waktu lapang, di waktu sempit, di waktu sehat,
di waktu sakit itu tanda ahli surga, orang-orang yang dimudahkan masuk surga. Amin. Soalnya kadang-kadang orang mau sodakoh nunggu sakit itu ada. Kalau sehat dia nggak pernah sodakoh, tapi nek gering terus bacaan, bagi-bagi ke teman-temannya, sampai teman-temannya niteni kok wis suwe ya wong era gering. Soalnya wis suwe orang bagi-bagi. Lah ahli surga nggak seperti itu. Pokoknya gini loh, sekuat apapun keimanan, sehebat apapun ibadah, kalau orangnya pelit, kalau orangnya bakhil, cetil, pitil, bergidil kayak pentil, gelem lebu moh metu, ndak bakal bisa masuk surga. Oke, dipahami? Sehebat apapun ibadahnya, amalnya, kalau bakhil, medit, pelit, ndak bakal bisa masuk surga. Nanti kalau sampean jadi ke surga, situ ora? Situ ora? Sudah punya tiketnya? Nah ini kesempatan bagi sampean untuk ambil tiket surga. Nah caranya gampang. Nanti kalau ada tas warna hijau keliling, itu sampean nyemplungi, itu adalah cara untuk mendapatkan tiket surga. Insya Allah itu juga bagian agar kita diselamatkan dari bencana, diselamatkan dari bala, diselamatkan dari musibah. As-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu penolak bala. Sedekah itu menghindarkan kita dari musibah, menghindarkan kita dari bencana. Mbak-mbak tolong perhatikan, musibah dan bencana itu bukan hanya gempa, gunung meletus, kecelakaan, enggak. Rumah tangga berantakan itu juga musibah. Anak nakal itu juga bala, musibah. Kehidupan enggak tentrem itu juga bala, musibah. Bojomu ndablek itu juga bala, musibah. Tiap dikirimi duit dientekno, tiap dikirimi duit dientekno, tiap dikirimi duit dientekno. Alasannya gue ngene. Ada nggak yang suaminya seperti itu? Dua ae. Wong lanang model opo ngono? Wes di gua. Top. Wong lanang ngono ku opo? Wes ora bener blas. Wong kerja itu mestinya kan kewajibannya dia, bukan kewajibannya sampean. Sampean sudah membantu meringankan bebannya dia. Lah kok dia semaunya sendiri? Tiap bulan dikirimi duitnya ditentekne apa mana digo nakal. Astagfirullahaladzim. Loh, aku gak mulangi sampean elek ndak. Kalau suamimu baik koyok Sianto bojone Nuris. Ini suami keren nih. Berapapun kalau dikirimi langsung dirupak ning ngene, tukok ning ngene, ditabung. Bener, nggak macem-macem, nggak aneh-aneh loh. Saya tahu persis orangnya, wis ganteng. Wonge yang neriman, orang neko-neko. Niku suami bener. Makanya bojone ambok nanggone luar negeri ngantek tuyuk-tuyuk. Orang khawatir, orang ragu-ragu. Soalnya Mas Yanto yakin bojone ra enek sing doyan. Yakin. Apik. Mas Yanto tahu kalau istrinya di Hongkong ini juga berjuang. Artinya memfasilitasi jamaah untuk zikir, untuk ngaji, merjuangno, bangun mentale mbak-mbak sing model ngene-ngene iki. Begini loh, nggak ada Bu Nuris di Hongkong, nggak seru. Majelis jadi sepi nanti, bener kan? Terus mudah-mudahan awet, barokah, makin manfaat. Nah, udah siap belum? Berapa rencananya yang dicemplungkan? Tolong perhatikan, surga tidak menerima koin. Gak usah keplok, sing keplok jelas koin rencananya.
Sama nih lo mbak, emane ayu kok pelit. Wong ayu nek pelit tuh hilang 70% kecantikannya. Aku misalnya aku rumahnya tuh rumahnya anakku ini saya ganteng ini memang ya maksudnya dibanding bapaknya kan ganteng anaknya. Aku sesadar-sadarnya ini umpomo dia menyodorkan calon menantu ke saya, misalnya tak teliti kok anaknya medit, walaupun cantiknya kayak apa langsung tak tolak ya. Oh, apa doyan mantu medit. Rumah no cici. Nah iyalah. Nah ini kalau nggak dapat rekom dari saya sama ibu no. Harus ya iyalah. Harus ada rekom dari saya sama ibu rumah nih. Ojo sakarepe dhewe. Lah kan sampai sekarang urung ana tunggale kok. Tapi orang ketepaanku nang penceng arep. Penceng atine maksudnya. Ya nomor satu tentu akhlaknya lah, moralnya lah. Pertimbangan yang lain rahasia kami berdua. Tapi sing tak umumno iki kapan medhit aku ra doyan. Wes. Apa TKW? Rapopo. Lah nek Gusti Allah ngersakno wong kuwi urusane Gusti Allah kok, tapi kan kita ikhtiarnya begitu ngono lho. Ikhtiar lho apa iso? Ya iso. Nabi Ibrahim lihat menantunya yang enggak bener, suami istrinya Nabi Ismail, langsung datang, Ismail pintu rumahmu ganti, aku enggak suka dengan pintu rumahmu. Artinya apa? Bojomu pegaten, pegat bojone. Bojone Nabi Ismail yang pertama, kan Nabi Ibrahim enggak suka suruh pegat. Sayyidina Umar bin Khattab lihat istrinya Abdullah bin Umar itu, wes gak tepak, datang pegatan bojomu. Bingung Abdullah bin Umar. Aku ki sayang banget karo bojoku tapi mbek bapakku kon megat. Matur Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, bapakku datang ke rumah tiba-tiba aku suruh nyeraikan istriku padahal aku cinta mati sama istriku. Gimana langkahku? Apa solusi Rasulullah? Ikuti bapakmu, pegatan bojomu. Ayo. Hati-hati Hansa. Kamu hati-hati kamu. Dan kalau abang mertuamu nyuruh Azmi misalnya, Azmi, aku nggak suka sama istrimu itu, jentat-jentit, intil-intil misalnya kok, aku nggak suka itu. Ya cantiknya cantik, tapi endel misalnya. Nah, kamu kalau tersinggung silakan pergi kamu. Aku ini kan nasihati karena aku sayang sama Azmi, aku sayang sama mereka berdua. Makanya kan harus utuh dunia sampai ke surga. Gitu loh. Makanya Hansa kamu hati-hati. Misalnya, kok bapaknya Azmi ini ngomong, nah, guaan. Misalnya, dok, makanya hati-hati kamu. Demikian pula Azmi juga begitu. Nanti pas kalau lagi di rumahnya mertuanya misalnya ya jaga sikapnya yang bagus, jangan sampai mertuamu marah-marah. Nanti Hansa iso dijaluk meneh. Ngono ya nikah lho kok malah nuturi nganten aku. Itu ada di acara Walimatul Arus ini. Jadi gara-gara kemarin waktu nikahnya mereka saya nggak bisa datang. Ya banyak acara Gus, maaf. Yang lain kontraknya udah 3 tahun. Yo, tapi aku kan wakil, Bima tak suruh datang. Bima udah hadir. Itu bisa mikir amplop barang. So penting amplop ini. Ini takoknya ngomongnya gue sepuluh. Nah guys, ini nanti kita nggak kebagian mahal nanti. Ayo sekarang iya sebentar. Panitia mohon dipersiapkan. Kudu ngireng koin lebokno meneh. Rumane lek sedekah nek sedekahmu klitik, sok kamu dapat swarga.
Sedekah kok klunting sampean swargamu swarga. Pokoke sing paling cepet iki sing 1000. Ayo Gus Azmi sholawatan. Mbak monggo dipersiapkan biar kita nanti bisa mahalul qiyam. Ini saya ngajinya belum selesai loh, padahal ini udah jam 1 ini. Sampainya jam berapa? Oke. Sebentar. Ojo mlaku sik, engko olehmu koin kok. Sik tak golek sing koin-koin iki. Wajah-wajah medhit. Halah wonge ora ketok mburine cagak. Gak usah sembunyi, medhit, gak usah sembunyi. Wajah-wajah koin. Sik. Pokoknya tidak menerima koin. Tenang-tenang sampean iki, Nduk. Cahayu-ayu. Ojo pelit-pelit. Emane-mane ayumu. Nanti kita mahalul qiyam juga, nggih. Terus nanti kita doa insyaallah. Yakin nggak kalau sedekah itu diganti sama Allah? Harus yakin karena sudah banyak terbukti. Gantinya bukan hanya di dunia, nanti di akhirat malah gantinya keren. Jadi yang pertama, kriteria orang takwa yang menjadi penghuni surga itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, suka berinfak, pokoknya suka berinfak meskipun dalam keadaan darurat, meskipun dalam keadaan kepepet, misalnya belum gajian, adanya duit, yaitu misalnya sekarang 150, yang 50 nanti dipakai naik teng-teng, yang 100 apa? Kenapa tuh banyak ngomong bapak? MTR ya yang naiknya MTR, naik potong kamu gak naik taksi kelarangan. Teng-teng $2. Perhitungan kok sampean. Ya, pokoknya ada transportasinya, insya Allah barokah. Amin. Enggak itu tadi guyonan saya. Kenapa saya guyoni seperti itu? Karena yang hadir ini memang wajah-wajah loman, wajah-wajah ahli sedekah. Saya tahu mulai dulu saya di Hong Kong, wow teman-teman Hong Kong ini keren-keren luar biasa. Lek ana sing medhit iki biasanya cah anyaran. Asli nih. Iki anyaran tuh iki. Mosok wis bekaroane iki anyaran. Ndak yo. Iya, percaya aku. Oke, sebentar ya. Ini luar biasa. Jamaah Hongkong ini keren-keren. Dari dulu keren-keren. Dan terkenal keren-keren. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Subhanallah. Ayo kita sholawatan lagi bareng Gus Azmi. Monggo disiapkan infak terbaiknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Berdiri Gus, nggak perlu Gus. Ada suaranya ya? Iya. Bismillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-hadi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju wa tughda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa amamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa